Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Perkenalkan, nama saya Noel Rumadamani dari kelas 9B akan membawakan renungan dari Lukas 8 ayat 4 hingga 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia suatu perumpamaan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga yang untuk mendengar, hendaklah yang mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekali mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah yang jatuh mendengarnya. Kemudian datang iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dari tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam perunggu kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dari renungan yang kita dengar pada hari ini, ada 4 tipe hati, yaitu hati seperti tanah di pinggir jalan, hati seperti tanah yang berbatu-batu, hati seperti semak duri, hati seperti tanah yang baik. Pertama, hati seperti tanah di pinggir jalan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis itu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya diselamatkan. Yang kedua, hati itu seperti tanah yang berbatu-batu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan pada masa percobaan mereka murtad. Tanah yang tipis melambangkan mereka yang menerima firman Tuhan, tetapi tidak pernah memahaminya secara mendalam, dan tidak pernah menyadari konsekuensinya, karena ia mundur dan jatuh ketika topan percobaan tiba. Yang ketiga, hati seperti semak duri. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, yang dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tanah yang berwarna duri, bersemak duri, melambangkan mereka yang hidupnya begitu sibuk, terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga firman Tuhan datang dan ditabur tidak mendapat tempat yang layak dalam hati, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Ini bisa diibaratkan seperti Tuhan datang tetapi tidak open atau tidak direspon. Misalkannya datang tamu kalian ke rumah kalian, lalu dia datang tidak kalian pedulikan, otomatis
tamu tersebut pasti akan pergi seperti Yesus yang sedang kita bahas pada saat ini. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Itu contohnya seperti orang yang baik yang kita temui. Contohnya ada seorang anak yang bernama Budi. Dianya sering ke gereja, lalu dia sering mendengarkan bacaan-bacaan, lalu menyimpannya dalam hati dan melakukannya untuk berbuat baik kepada semua orang. Tanah yang baik melambangkan hati yang baik dan pendengaran yang baik. Mereka ini melakukan 3 hal yang baik. Mereka semuanya itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka akan mencamkan apa yang dengarnya itu, memikirkannya mendalam sampai menemukan maknanya bagi mereka. Mereka berbuat atas dasar firman Tuhan yang mereka dengar itu. Mereka menerjemahkannya apa yang didengarkannya dalam perbuatan yang menghasilkan buah yang baik. Seperti yang aku bilang tadi, mereka pasti membuat yang baik. Jadi kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Seperti yang terakhir, menaburkan, kita harus seperti tanah yang subur, bisa tumbuh di dalam tanah tersebut dengan berlahan dan bisa berbuah dengan berlipat-lipat ganda. Maka kita harus tetap berbuat baik pada siapapun dan mendengarkannya, melakukannya. Jadi hanya ini renungan yang bisa saya bawakan. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Dadah.